Sebelum diculik, Ahmad Yani sudah berencana laporkan kegiatan PKI ke Bung Karno. Ahmad Yani yang dimaksud adalah Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu. Saat itu, sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau orang nomor 1 di Angkatan Darat pangkat Ahmad Yani sudah Letnan Jenderal. Sementara Bung Karno yang dimaksud adalah Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Ahmad Yani adalah salah satu jenderal yang terbunuh dalam peristiwa kelam di dini hari awal Oktober tahun 1965. Pada dini hari itu, Ahmad Yani hendak diambil paksa oleh sekelompok tentara yang menyatroni rumahnya. Kelompok tentara yang datang ke rumahnya itu mayoritas adalah para prajurit Cakrabirawa, pasukan elit pengawal presiden saat itu. Sejarah pun mencatat, Ahmad Yani terbunuh di rumahnya. Ia ditembak tentara yang hendak menculiknya. Orang nomor 1 di Angkatan Darat ini ditembak usai menempeleng seorang tentara penculiknya yang ngotot meminta Ahmad Yani segera ikut untuk menghadap presiden tanpa harus berganti pakaian. Saat itu Ahmad Yani masih berpakaian piyama. Mendengar si tentara ngotot agar segera pergi tanpa harus ganti pakaian, Ahmad Yani naik pitam. Ia lalu menempeleng tentara kurang ajar tersebut. Dan pelatuk senjata pun ditarik. Jenderal kelahiran Purworejo itu roboh bersimbah darah. Tubuhnya yang sudah tak bernyawa lantas dibawa ke daerah Lubang Buaya. Ada satu fakta menarik menjelang Ahmad Yani diculik. Ternyata, Ahmad Yani sudah berencana akan melaporkan kegiatan PKI ke Bung Karno. PKI yang dimaksud adalah Partai Komunis Indonesia. Pasca peristiwa penculikan para jenderal Angkatan Darat yang dikenal dengan sebutan G30S, PKI Partai Berhaluan Komunis itu dibubarkan dan diputuskan jadi organisasi terlarang di Indonesia karena dianggap jadi dalang gerakan 30 September. Kembali ke soal fakta menarik menjelang Ahmad Yani diculik. Mengutip ulasan di Wikipedia akhir September tahun 1965, Maijen Basuki Rahmat Panglima Brawijaya saat itu datang ke Jakarta. Jenderal Basuki datang ke Jakarta untuk melapor ke Ahmad Yani. Tanggal 30 September tahun 1965 pada malam hari, Maijen Basuki menghadap Ahmad Yani di rumahnya. Kepada Ahmad Yani, Basuki melaporkan hasil pengamatannya soal manuver PKI di Jawa Timur yang kian mengkhawatirkan. Ahmad Yani pun merespon laporan Basuki. Jenderal Ahmad Yani mengatakan, akan melaporkan itu semua kepada Bung Karno. Rencananya esok hari, Ahmad Yani akan melapor ke Bung Karno. Bahkan Ahmad Yani mengajak Maijen Basuki untuk menemaninya menghadap presiden di Istana Negara. Tapi takdir berkata lain, rencana untuk melaporkan manuver PKI ke Bung Karno tak kesampaian. Sebab pada dini harinya, sekelompok tentara datang menyatroni rumah Ahmad Yani. Sekelompok tentara itu hendak membawa paksa Ahmad Yani. Sampai kemudian sejarah kelam itu pun terjadi. Ahmad Yani terbunuh di rumahnya, diberondong peluru tentara penculiknya. Sejarah juga mencatat, Maijen Basuki bersama 2 jenderal Angkatan Darat yakni Amir Mahmud dan M. Yusuf berhasil mendapat surat keputusan dari Bung Karno yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah tanggal 11 Maret atau Super Semar. Isi Super Semar itu sendiri pada intinya memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca gerakan 30 September. Saat itu, Letjen Soeharto telah diangkat jadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani. Dengan bekal Super Semar itulah, Letjen Soeharto kemudian membubarkan PKI, lalu melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diindikasikan terafiliasi dengan gerakan 30 September maupun dengan PKI.